Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman kelas 3, seperti biasa sebelum memulai sentra kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Teman-teman kelas 3, di sentra sains minggu ini kita masih membahas tema udara ya. Cuman di minggu lalu kita membahas topiknya tentang jenis-jenis angin, pengertian angin, dan sekarang kita akan membahas tentang susunan lapisan udara ya. Nah, siapa di sini yang tahu sebenarnya makhluk hidup seperti kita nih, manusia, hewan dan tumbuhan itu tinggalnya di mana sih? Siapa yang tahu? Iya, betul sekali. Semua makhluk hidup itu seperti kita manusia, hewan dan tumbuhan itu tinggalnya di bumi ya. Dunia kita ini disebutnya planet bumi ya. Untuk nanti mengenai planet itu apa, macam-macam planet itu akan kita bahas di materi berikutnya, di tema berikutnya ya teman-teman ya. Nah, terus bumi ini juga memiliki atmosfer yang berfungsi untuk melindungi kehidupan yang di bumi dengan menyerap radiasi sinar ultraviolet dari matahari dan mengurangi suhu ekstrim siang dan malam ya. Jadi suhu ekstrim itu adalah suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi si atmosfer ini dia berusaha menstabilkan ya, supaya kita nggak terlalu kedinginan atau kepanasan ya teman-teman ya. Nah, terus tadi kita udah ngebahas bumi memiliki atmosfer. Nah, Bu, apa sih atmosfer itu, Bu? Saya sendiri masih belum paham. Nah, Ibu jelasin ya. Atmosfer adalah lapisan gas yang melingkupi sebuah planet, termasuk bumi ya. Terus dia melingkupinya itu dari permukaan planet sampai jauh di luar angkasa ya. Jadi dia ini planet, bumi, bulat, dia itu melingkupi ya seluruh lapisan planet ini ya. Dia menjadi lapisannya ya, melingkupi seluruh planet, terus dari yang terdalam ya, dari yang terdekat sampai jauh. Jadi ini planetnya sampai jauh ya di atasnya ya, jadi sampai di luar permukaan bumi ya, sampai ke luar angkasa ya teman-teman ya. Nah, si atmosfer ini terdapat di bumi itu dari ketinggian 0 km dari permukaan, di atas permukaan tanah, sampai di ketinggian 560 km di atas permukaan bumi. Jadi bumi ini bulat, dia dari atasnya yang bagian luar, jadi udah masuk luar angkasa, sampai ke atas udah 560 km ya. Nah, terus tadi kan kita mau bahas tentang susunan lapisan bumi ya. Nah, kita akan membahas ada 5 susunan lapisan, tadi kita akan membahas susunan lapisan udara ya. Nah, ada 5 susunan lapisan udara ya. Kita mulai dari yang terjauh dari bumi ya, dari yang terluar. Ini bumi dari yang terluar ya teman-teman ya, sampai ke bagian dalamnya ya. Yang pertama itu ada eksosfer, yang kedua ada termosfer, yang ketiga ada mesosfer, yang keempat ada stratosfer, dan yang kelima adalah troposfer ya. Jadi yang paling jauh itu adalah eksosfer, terus makin dekat sampai ke troposfer ya. Nah, di eksosfer itu yang paling jauh tuh di luar itu biasanya itu sering ditemukan satelit ya teman-teman ya. Jadi kayak kita untuk internetan, telepon, untuk bisa menangkap kayak model TV itu kan bisa menampilkan gambar, itu biasanya menggunakan satelit ya teman-teman ya. Jadi satelit itu adanya di lapisan eksosfer ini ya. Nah, terus kalau di termosfer itu dia berfungsi untuk memancarkan gelombang radio. Siapa di sini yang mungkin pernah dengar radio? Nah, itu kan dipancarkan lewat gelombang ya, biar bisa dengar jangkauannya luas. Itu ada di lapisan termosfer ya. Kan zaman dulu
TV nggak terlalu terkenal ya teman-teman ya. Orang tua zaman dulu itu lebih kepada radio untuk komunikasinya, untuk tahu berbagai macam informasi ya. Apalagi internet dulu belum ada, di zaman nenek-nenek kita tuh belum ada ya. Nah, terus di termosfer ini selain gelombang radio, kita juga dia itu biasanya ditemukan tuh kalau ada aurora ya, aurora yang kayak di langit itu ada semacam pembiasan warna. Jadi dia tuh indah kayak pelangi ya, tapi dia bukan pelangi ya. Nah seperti itu. Terus ada juga pesawat ulak-alik, bukan pesawat terbang tapi pesawat ulak-alik ya teman-teman ya. Nah yang ketiga adalah lapisan mesosfer. Nah di lapisan mesosfer ini berfungsi untuk mengikis benda langit yang jatuh. Contohnya kalau ada meteor jatuh, meteor yang tadinya dari awal tuh mungkin bentuknya besar, karena dia menerobos masuk ke bumi kan. Salah satu fungsi atmosfer adalah melindungi bumi ya teman-teman ya. Selain dari suhu ekstrim, selain dari bahayanya sinar matahari, tapi untuk melindungi bumi juga dari bahaya benda-benda langit akan jatuh. Jadi kalau jatuhnya besar, tidak ada atmosfer yang melindungi, tidak ada si mesosfer lapisannya ini, otomatis dia akan nyampe ke permukaan bumi itu ya bentuknya sama seperti yang waktu jatuh. Tapi karena ada atmosfer, ada si mesosfer ini khususnya, dia terkikis, lama-lama akan mengecil dan bisa jadi sampai ke permukaan bumi itu udah habis, atau mungkin dalam bentuknya kecil sekali ya teman-teman ya, maksudnya tidak sebesar yang awalnya dia jatuh ya. Itu mesosfer ya. Makanya kita sering lihat meteor itu jatuh seperti ada api, seperti kayak mungkin bintang jatuh, itu karena dia terkikis oleh si lapisan mesosfer ya. Nah terus sekarang kita ke lapisan keempat atau stratosfer ya. Kalau di stratosfer ini biasanya sering ditemukan itu adanya pesawat terbang. Jadi kalau pesawat ketinggiannya itu biasanya pada lapisan si stratosfer ya teman-teman ya. Kalau kita mungkin pergian keluar kota naik pesawat, dia udah stabil, udah nggak nukik naik lagi atau turun, tapi dia udah stabil, udah jalannya datar, itu di lapisan stratosfer ya. Di situ juga sering ditemukan adanya balon cuaca ya. Nah, yang kelima itu adalah troposfer ya. Kalau di troposfer ini biasanya itu sudah ada khatulistiwa di situ ya, karena di situ ada cuaca di lapisan troposfer ini ya. Terus gunung tertinggi dunia itu kan Gunung Everest. Nah, puncaknya Gunung Everest itu ada di lapisan troposfer ya teman-teman ya. Nah, terus tadi kan kita ada ngebahas stratosfer nih, lapisan stratosfer. Nah, di lapisan stratosfer ini ada lapisan udara lagi, dan lapisan ini sangat penting yang sering disebut lapisan ozon. Mungkin teman-teman sering dengar nih, ozon itu apa sih Bu? Ya, ozon itu merupakan suatu gas yang terdapat di atmosfer secara alami ya teman-teman ya, atau memang di atmosfernya ini sudah ada dengan sendirinya ya, tidak ada yang sengaja membuatnya ya, kecuali ya Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman, maksudnya tidak ada manusia yang sengaja membuat ya. Nah, ozon ini merupakan suatu gas yang mengandung unsur-unsur kimia. Dia itu terdiri dari 3 macam atom oksigen atau O3 biasa disebut ya. Makanya disebutnya ozon karena ada 3 atom oksigen ini ya. Nah, si 3 atom oksigen ini di lapisan ozon ini cenderung itu memiliki sifat yang beracun bagi makhluk hidup ya. Jadi kita tuh nggak bisa tinggal di lapisan ozon karena dia sifatnya beracun, tidak aman buat kita hidup di sana ya. Nah, atom oksigen ini dia itu berbeda dengan oksigen yang biasa kita hirup sehari-hari ya. Dia itu mempunyai warna biru dan juga memiliki aroma yang kuat ya teman-teman ya. Kalau oksigen yang biasa kita hirup sehari-hari dia tidak memiliki warna khusus, tidak ada warnanya, dan dia juga tidak ada aromanya ya teman-teman ya. Itu makanya kita kalau di siang hari langit lagi cerah, kita suka melihat langit kita berwarna biru ya. Salah satu penyebabnya adalah si lapisan ozon ini, karena ada oksigen, atom oksigen yang warnanya itu kebiru-biruan ya teman-teman ya. Nah, terus lapisan ozon ini kenapa sih Bu dianggap penting? Kenapa sih Bu lapisan ozon ini dianggap penting ya? Ada 4 alasan. Yang pertama, yaitu mengatur sinar ultraviolet atau
UVB ya, UVB yang masuk ke permukaan bumi ya. Yang pertama, dia mengatur sinar ultraviolet atau UVB yang masuk ke permukaan bumi. Yang kedua, melindungi bumi dari sinar matahari. Yang ketiga, melindungi bumi dari benda-benda langit yang jatuh. Yang keempat, menjaga kestabilan suhu di bumi sehingga pemanasan global pun bisa berkurang. Nah, jadi karena dia punya 4 alasan kenapa sih, 4 sebab kenapa sih lapisan ozon ini penting, yaitu dia, kebayang ya teman-teman, kita sudah dilindungi lapisan ozon aja, dilindungi sama atmosfer aja. Masya Allah, sinar matahari itu kalau udah lagi terik-teriknya, kita merasa kepanasan ya teman-teman ya. Kita terpapar sinar matahari secara langsung aja, kulit kita bisa sampai gelap ya. Terus terkadang ada menimbulkan bekas terbakar gitu ya, kalau bagi yang sensitif kulitnya ya teman-teman ya. Apalagi tidak ada si atmosfer atau lapisan ozon ini, dia masuk langsung dari sinar mataharinya, langsung masuk ke bumi, apa yang terjadi kita nggak tahu. Yang jelas pasti lebih panas dari yang sekarang kita rasakan ya. Belum lagi kalau ada benda-benda langit yang jatuh, kebayang kalau tidak ada atmosfer atau si lapisan ozon ini yang melindungi ya teman-teman ya. Bisa-bisa dia masuknya sebesar apa ya, akan sampai ke bumi sebesar apa, bisa hancur ya. Nah, begitu juga untuk menjaga kestabilan bumi, apalagi di siang dan malam. Ini aja, kita ini siang aja ada lapisan ozon, panasnya udah seperti ini. Kalau tidak ada, dia jauh lebih panas. Begitu juga dengan malam hari, itu suka terasa dingin. Kalau tidak ada atmosfer atau si lapisan ozon, bisa jadi lebih dingin lagi ya teman-teman ya, suhunya ya. Nah, dari sini Ibu harap teman-teman udah memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, seperti biasa kita tutup dengan hamdalah ya. Alhamdulillah. Oke teman-teman, kita tutup dengan kafaratul majelis juga ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Teman-teman, seperti biasa nasihat Ibu ya, jangan lupa jaga kebersihan, jaga kesehatan, pastikan tidak keluar rumah ya, olahraga yang teratur. Kalau teman-teman harus keluar rumah karena alasan tertentu, pastikan teman-teman menggunakan masker, menggunakan face shield, dan membawa hand sanitizer ya teman-teman ya. Tugasnya pastikan dikerjakan ya. Kita ada pijakan, yaitu mengerjakan secara tuntas ya. Ibu beri waktu 1 jam ya, silahkan dikerjakan tugasnya. Kita ketemu lagi di Sentra Sains minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.